Tak lagi bernaung di partai politik, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo belak-belakan mengaku lebih cocok dengan PSI ketika namanya diisukan dipinang oleh P3. Mungkin nantinya Jokowi akan menahkodai partai berlogo Mawar yang sebelumnya ini dijabat oleh putranya sendiri yakni Kaisang Pangarep. Adakah dampak naungan politik Jokowi ini terhadap dunia politik di tanah air? Hari ini saya Maria Nanda akan membahasnya di program Tribun News on Fokus bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas yang sudah tergabung melalui panggilan Zoom hari ini. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Selamat malam Bang Fernando Emas, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam Mbak Maria, salam sehat. Salam sehat Bang Fernando, kita Mbak langsung Maria saja. sehat juga ya? Alhamdulillah Bang Fernando sehat. Baik, Bang Fernando, kita langsung saja begitu ya ke topik yang akhir-akhir ini hangat begitu Ya, di dunia politik Indonesia begitu ya. Yang mana P3 atau PSI ini tampak meminang Jokowi begitu. Namun terbaru Presiden ke-7 Republik Indonesia ini justru menyebut dirinya lebih condong ke PSI. Bagaimana Bang Fernando melihat hal ini? ya. Ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau lebih tertarik ataupun lebih pas merasa untuk bergabung ke PSI dibandingkan P3 atau mungkin bisa saja P3 merepresentasikan partai-partai lain gitu kan, Mhm. bahwa beliau lebih nyaman, mungkin lebih pas, memiliki keinginan bergabung dengan PSI. Sesuatu yang wajar lah, karena eh, kalau kita melihat bagaimana misalnya partai-partai politik yang selama ini coba dikatakan dia akan tempat bernaungnya Pak Jokowi, karena sudah ada beberapa partai, misalnya ada pernah Golkar, terus kemudian Partai Amanat Nasional, dan terakhir adalah P3. Itu kan partai-partai yang sudah eh, saat ini sudah memiliki ketua umum, walaupun pada saat yang akan datang akan digelar eh, istilahnya muktamar di P3, tetapi kalau kita lihat dari backgroundnya Pak Jokowi dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 kan sangat berbeda. Kalau Pak Jokowi kita lihat background beliau sebagai nasionalis, sementara kalau kita lihat P3 partai yang berbasiskan agama. Jadi kalau Pak Jokowi nanti bergabung ke P3 atau menjadi ketua umum P3, saya kira ini tidak akan memperkuat P3, justru P3 ya akan tetap sama-sama aja seperti sekarang ini, ya bisa akan tetap menjadi partai yang non parlemen, tetapi akan bisa lebih bermanfaat kalau Pak Jokowi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang saat ini dipimpin oleh Mas Kaisang, supaya bisa semakin memperkuat. Dan saya kira ini menjadi salah satu kesempatan bagi Pak Jokowi, pasca beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, untuk membuktikan seberapa besar dukungan kekuatan beliau yang sampai saat ini kalau kita lihat masih begitu banyak para simpatisan, loyalis beliau yang masih tetap bersama-sama beliau. Saya kira begitu beliau menjadi ketua umum PSI akan bisa kelihatan seberapa besar sih cintanya masyarakat Indonesia, seberapa besar sih dukungan masyarakat terhadap beliau. Jadi saya kira ini menjadi pembuktian bagi beliau untuk membuktikan dukungan ataupun kecintaan masyarakat terhadap beliau. Baik, Bang Fernando, berarti kemungkinan besar begitu ya Jokowi jika bergabung dengan PSI akan menduduki kursi dari Ketua Umum PSI sendiri begitu ya. Karena melihat juga begitu seorang mantan presiden bergabung dengan sebuah partai, kalau dilihat sepertinya tidak mungkin begitu ya, tidak mendapatkan jabatan tinggi di partai tersebut. Bagaimana Bang Fernando? Ya, makanya ini juga menjadi latar belakang kenapa tidak bergabung ke Partai Golkar ataupun ke Partai Amanat Nasional, karena kalau secara konstitusinya partai ataupun anggaran dasar rumah tangga partai, misalnya seperti Golkar gitu ya, yang selama ini Pak Jokowi disebut-sebut berpotensi untuk bergabung dengan Golkar. Kalau kita lihat anggaran dasar mereka, bahwa ada persyaratan berdasarkan anggaran dasar rumah tangga harus pernah menjabat di tingkat provinsi ataupun pusat, kalau untuk menjadi ketua umum minimal 5 tahun dan gitu. Jadi persyaratan yang ketat dengan pesertaan beliau sebagai pengurus di partai tersebut, sehingga yang sangat memungkinkan ya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, karena seperti Mbak Maria tadi, bagaimanapun juga beliau itu pernah menjabat sebagai
presiden 2 periode, dan tentu ketika beliau bergabung dengan salah satu partai politik, ya harus diberikan posisi yang terhormat. Jadi ketika melihat peluang yang saat ini ada, ya PSI saya kira yang lebih tepat, yang lebih terbuka untuk memberikan posisi itu kepada beliau. Jadi kalaupun beliau nanti bergabung di PSI, ya sangat sangat besar peluangnya untuk menjadi ketua umum, dan inilah apa ya kesempatan bagi beliau untuk membuktikan kekuatan politik beliau selama ini. Dan nanti di pemilu 2029 akan kita lihat seperti apa hasilnya ketika benaran Pak Jokowi menjadi ketua umum, dan seberapa besar nanti dukungan terhadap PSI di pemilu 2029 yang akan datang. Baik, Bang Fernando, apakah ini juga bisa diartikan bahwa Jokowi ini memang benar-benar mengincar kursi ketua umum dari seorang partai begitu ya, dan akhirnya secara untung rugi memilih PSI begitu, dibandingkan P3 ini sebagai pijakan politik dari seorang Jokowi sendiri. Apakah ini juga akan nantinya akan menjadi pertarungan sengit begitu ya dengan partai politik sebelumnya yakni PDIP, Bang Fernando? Ya, kalau kita lihat perbedaan antara PSI dan P3 sangat jelas. Mhm. PSI sebagai partai nasionalis yang berbasiskan nasionalis, sementara P3 berbasiskan agama. Sementara kalau kita lihat ketokohan Pak Jokowi dan dukungan selama ini kan dari kelompok-kelompok nasionalis kan gitu. Jadi ketika beliau bergabung ke P3, para pendukung ataupun para loyalis yang selama ini mendukung langkah-langkah beliau ataupun cinta kepada beliau, saya kira ketika Pak Jokowi akan menjadi ketua umum P3 tidak akan memberikan dampak. Mereka tidak akan mau sama-sama bergabung dengan P3. Sementara PSI yang berbasiskan nasionalis, begitu beliau bergabung akan sangat besar kemungkinan para loyalis beliau, pendukung beliau yang cinta beliau selama ini akan mau sama-sama memberikan dukungan ke PSI gitu. Tetapi kalau terkait dengan partai beliau selama ini, misalnya seperti PDI Perjuangan, saya kira nggak terlalu berpengaruh lah, nggak akan bisa menggembosin ataupun menarik banyak dari para kader ataupun loyalisnya PDI Perjuangan, karena memang PDI Perjuangan ini kan memang memiliki basis-basis massa tersendiri. Jadi kalaupun nanti loyalis atau pendukung beliau yang selama ini mungkin saja tidak memberikan dukungan ke partai politik, tapi memberikan suara ketika Pilpres ataupun di partai-partai yang lain selain PDI Perjuangan, akan mungkin saja tertarik ke PSI. Tetapi dari PSI mungkin dari PDI Perjuangan ke PSI sangat kecil kemungkinan. Baik, Bang Fernando, lalu bagaimana dengan Kaisang Pangarep, Bang Fernando? Niat PSI meminang Jokowi ini kan, apakah juga karena Kaisang sebagai ketua umum ini dinilai kurang berhasil begitu? Karena toh nyatanya tidak bisa membawa PSI masuk ke parlemen begitu. Ya, kalau kita lihat memang untuk yang selama ini ya, ketika pemilu yang lalu 2024 yang lalu, bagaimana sosok Pak Jokowi yang coba dijual dalam tanda petik oleh PSI pada saat itu. Jadi sebenarnya yang menjadi ikonnya PSI itu adalah Pak Joko Widodo, bukan Mas Kaisang. Jadi ini saya kira bentuk Pak Jokowi yang betul-betul menghargai pada saat itu posisinya sebagai kader PDI Perjuangan dan juga posisi beliau sebagai presiden yang tidak menjadi penghalang untuk mau bergabung ke PSI. Sehingga kalaupun pada saat Mas Kaisang memimpin PSI pada saat itu, ya sangat wajar karena kan orang melihat sosok Pak Jokowi itu tidak pernah di PSI, sehingga ya tidak akan memberikan dampak walaupun di sisi Kaisang. Jadi kehadiran Mas Kaisang tidak serta-merta dianggap itu merupakan karena pilihan politik Bapak Jokowi belum tentu pilihannya politiknya Mas Kaisang, begitu juga pilihan politik Mas Kaisang merupakan pilihan politiknya Pak Jokowi, sehingga tidak membuat para pendukung koalisi Pak Jokowi balik dukungan ke PSI. Kalau Pak Jokowi betul-betul hadir di PSI dan menjadi bagian, apalagi sebagai ketua umum, itu akan secara nyata oleh para loyalis beliau,
para pendukung beliau bahwa betul-betul beliau ada di PSI. Jadi bekerja seperti yang dikatakan Pak Kris bahwa inspirasi ideologi partai adalah Pak Jokowi, tetapi kehadiran beliau secara nyata di partai tidak ada sebagai sebuah gagasan, sebuah visi kan tidak betul nyata kehadiran beliau di situ. Baik, Bang Fernando, tadi juga Bang Fernando membahas begitu ya soal politik di 2029 begitu. Lantas jika nantinya ini Jokowi memang menjadi ketua umum PSI, bisakah PSI ini kemudian meroket? Dan jika kita bicara ke 2029 misalnya begitu ya, bisakah ini menjadi peluang Jokowi jadi booster untuk PSI sendiri, Bang Fernando? Ya, kalau kita lihat ya hasil pemilu 2024 yang lalu, itu kan PSI hanya kurang 0,sekian% itu ya bisa meloloskan kadernya di daerah RI. Jadi ketika Pak Jokowi benar-benar jadi bagian dan pemimpin di PSI, saya kira ini akan betul-betul bisa menjadi poster dan bisa sangat berpengaruh ke PSI untuk bisa meningkatkan perolehan suara pada pemilu 2029 yang akan datang. Saya yakin sekali bisa mengungkapkan PSI di parlemen di DPR. Baik, Bang Fernando, menjadi menarik begitu ya beberapa waktu yang lalu ketika Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden, begitu beliau selalu berkata bahwa saya akan kembali ke Solo, aktif ke persoalan lingkungan dan sebagainya. Bahkan Pak Jokowi ini mengatakan saya akan menjadi rakyat biasa kembali begitu katanya. Nah, melihat situasi sekarang ini, apakah terbantahkan bahwa Jokowi ini tidak akan terjun ke politik, Bang Fernando? Ya mungkin beliau sudah sadar ternyata memiliki kekuasaan itu enak gitu. Jadi ternyata setelah melakukan perenungan di Solo dan merasakan sebagai rakyat biasa ternyata kurang nikmat, ya beliau ingin tetap eksis di politik. Ternyata begitu beliau menjadi rakyat biasa tidak di jabatan politik apapun, termasuk pimpinan partai politik, ternyata menjadi perguncingan dan banyak diserang oleh pihak-pihak yang dianggap itu bisa merugikan beliau sendiri kan, itu merugikan Pak Jokowi, sehingga mungkin banyak pertimbangan ya seperti beberapa hal yang membuat gaduh belakangan ini misalnya kan, ya saya kira bisa bisa menjadi pertimbangan beliau, termasuk bagaimana ternyata Mas Gibran bisa menduduki posisi sebagai wakil presiden saat ini. Jadi itu bisa melihat Mas Gibran menjadi wapres, ya ada saja mungkin keinginan beliau untuk meningkatkan pada posisi tentu meningkatkan menjadi presiden atau tetap bertahan di posisi wapres di pemilu yang akan datang, sehingga itu membuat beliau tertarik untuk kembali ke politik dan melupakan apa yang sudah disampaikan gitu. Tetapi sebaiknya Pak Jokowi harus berhati-hati ketika mengeluarkan statement supaya jangan dianggap orang ataupun masyarakat ataupun publik bahwa beliau itu inkonsisten terhadap apa yang pernah diucapkan. Baik, Bang Fernando, soal pernyataan Jokowi ini dan kemarin Jokowi juga sudah menyampaikan memberi pernyataan lebih condong ke PSI begitu ya. Kemudian kalau tidak salah ada satu kader Nasdem Ahmad Saroni begitu ya yang menyarankan agar Jokowi ini untuk mundur dari dunia politik bahkan meminta untuk mencontoh eh, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono begitu ya, agar hidupnya lebih tenang, lebih damai, lebih adem begitu. Nah, Bang Fernando, Emma sendiri bagaimana melihat hal tersebut? Apakah memang sebaiknya Jokowi ini eh, istirahat begitu, atau memang harus melanjutkan atau berkiprah di dunia politik Indonesia ini? Jadi kalau eh, pernyataannya Mas Saroni terkait dengan Pak Jokowi sebaiknya tidak lagi mengikuti kegiatan politik, saya kira ini kurang pas, gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya apa yang dicontohkan oleh Mas Sahroni terkait dengan Pak SBY, kalau kita lihat Pak SBY sejak masih menjabat sebagai presiden itu pernah menjadi ketua umum Partai Demokrat, gitu. Juga begitu sampai beberapa tahun setelah beliau lengser ataupun selesai menjabat, Pak SBY juga masih menjadi ketua umum Partai Demokrat.
Begitu juga sampai saat ini beliau itu memegang dua posisi di Demokrat, yaitu sebagai Ketua Dewan Pembina dan juga Ketua Majelis Tinggi. Selain itu, beliau juga akan melakukan aktivitas-aktivitas safari politik ketika pada saat ada kepentingan-kepentingan politik Partai Demokrat juga Mas Ahaye, yaitu melakukan safari politik Pak SBY atau ke siapa-siapa yang dianggap patut untuk dilakukan komunikasi politik. Jadi kalau dikatakan Mas Saroni mencontoh Pak SBY, saya kira kurang pas juga. Begitu juga kalau misalnya kita lihat Bu Mega yang sudah selesai menjadi menjadi presiden, ternyata masih menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Justru seharusnya eh, ketika menjadi presiden harus melepaskan jabatan di partai politik, seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika beliau menjadi presiden, tidak menduduki jabatan di partai politik. Justru ketika beliau sudah selesai menjadi presiden, beliau tertarik untuk menjadi pimpinan partai politik, yaitu baru dilakukan pada saat beliau sudah selesai. Jadi ini seharusnya menjadi contoh bagi Pak Prabowo juga. Beliau saat ini menjadi presiden, seharusnya melepaskan jabatan di partai politik, yaitu di Gerindra. Supaya apa? Supaya beliau itu betul-betul terlepas dari kepentingan-kepentingan partai. Beliau itu supaya tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan partai. Bagaimanapun juga partai membutuhkan perhatian beliau kalau beliau masih tetap menjadi pengurus partai politik. Sehingga perlulah beliau itu mendelegasikan kepada siapa kader Partai Gerindra yang memiliki potensi ataupun yang memang patut dipercaya untuk menjadi pimpinan partai politik. Jadi kembali lagi saya katakan kurang pas juga kalau seperti dikatakan Mas Sahroni, supaya lebih aman kehidupannya Pak Jokowi tidak lagi mengikuti aktivitas kegiatan partai politik. Justru kita itu berharap dari pengalaman ini yang dialami oleh Pak Jokowi menjadi pengalaman ataupun menjadi satu contoh untuk bagaimana bertindak sebagai seorang pemimpin ataupun menjaga sikap keputusan ataupun masalah pribadi jangan sampai berpotensi untuk diungkit pasca tidak lagi menjabat sebagai presiden. Jadi kalau kita lihat ini kan tidak ada hubungannya sebagai posisi Pak Jokowi saat ini uh, uh, mantan presiden ataupun presiden yang pernah menjabat selama sebagai jabatan beliau, tetapi ini masalah pribadi beliau gitu terkait misalnya masalah ijazah dan yang lain-lain itu kan masalah pribadi yang dianggap harus diungkit pada saat ini kan gitu. Jadi kalaupun beliau tidak lagi uh, beraktivitas mengikuti aktivitas politik, saya kira ini masih tetap aja diungkit-ungkit. Jadi ya inilah ketika Pak Jokowi berniat bergabung kepada salah satu partai, yaitu misalnya Partai Solidaritas Indonesia, kita hargai saja apa yang menjadi pilihan beliau. Mudah-mudahan saja ketika beliau menentukan partai politik untuk berlabuh, bisa menolong beliau dan juga ketika persoalan-persoalan sudah selesai, yang saat ini sedang banyak diperbincangkan, kita sudah selesai, tidak ada lagi sesuatu yang membuat gaduh di negara ini terkait dengan hal-hal yang tidak penting saya kira bagi bangsa negara ini. Baik, Bang Fernando, namun jika nantinya begitu ya, Jokowi tidak memilih PSI ataupun P3, apakah Jokowi ini sekiranya bisa tetap eksis, Bang, di dunia politik tanpa perahu partai dan tanpa adanya isu-isu begitu ya, yang akhir-akhir ini memang sedang menerpa Jokowi dan keluarganya begitu. Apakah Jokowi ini tetap bisa eksis di dunia politik? Kalau kita lihat ya, untuk perpolitikan di kita ini kan harus ada jembatan untuk bisa tetap eksis, misalnya jabatan politik ataupun kegiatan-kegiatan yang itu bisa menjadi perhatian masyarakat. Kalaupun saat ini Pak Jokowi tetap eksis di dalam perpolitikan kita, dalam pemberitaan, itu kan terkait dengan hal-hal yang saya kira nggak patut tetap dipertahankan terkait dengan eksistensi untuk diperbincangan di terkait dengan tema materi yang diperbincangkan gitu, yang dipersoalkan. Tetapi ketika beliau tidak memilih menjadi bergabung ke partai politik ataupun betul-betul
lepas dari aktivitas politik, ya saya kira eksistensi beliau tidak akan seperti sekarang ini, dan secara perlahan mungkin akan bisa hilang seperti presiden-presiden yang tidak mengikuti aktivitas politik setelah mereka tidak lagi menjabat, misalnya seperti Pak B.J. Habibie kan gitu. Itu beliau sudah tidak menjadi presiden, ya kan sudah tidak lagi menjadi perbincangan di perpolitikan Indonesia karena tidak memiliki jabatan di partai politik ataupun jabatan-jabatan lain. Baik, Bang Fernando, terakhir mungkin juga bisa sebagai closing statement begitu ya dari Bang Fernando. Jika benar nantinya Jokowi ini dipilih oleh PSI begitu dan nantinya juga menjabat begitu ya atau menduduki ketua umum misalnya, akan seperti apa situasi politik di Indonesia ini? Ya, jadi kalau nanti kalau benar Pak Jokowi akan memilih berlabuh ke PSI dan bersedia menjadi ketua umum di PSI, saya kira ini perlu bagi Pak Jokowi untuk membuktikan, ya gitu ya, membuktikan kekuatan politik beliau yang selama ini kalau kita lihat ya, selama beliau menjadi presiden, begitu juga setelah selesai menjabat presiden, masih ada kekuatan-kekuatan yang masih loyal terhadap beliau kan. Jadi ketika beliau benar-benar menjadi ketua umum di PSI, ya ukurannya nanti hasil pemilu, apakah PSI akan betul-betul bisa memiliki kursi di DPR RI atau tidak. Jadi begitu PSI dipimpin oleh Pak Jokowi dan berhasil mendudukkan kadernya di DPR RI, berarti apa yang selama ini diragukan oleh beberapa pihak terkait dengan dukungan secara real terhadap beliau, loyalitas para kader ataupun para pendukung terhadap beliau itu, ya ini menjadi sesuatu yang tepat untuk bisa menilai, melihatnya apakah benar atau real atau tidak. Jadi begitu PSI dipimpin oleh Pak Jokowi dan berhasil mendudukkan anggota di DPR RI, berarti beliau masih tetap diperhitungkan di dalam perpolitikan Indonesia. Tetapi begitu PSI dipimpin oleh beliau dan tidak berhasil mendudukkan anggota Dewan di DPR RI, maka kekuatan beliau sudah tidak lagi diperhitungkan di perpolitikan Indonesia. Jadi itu menjadi pertaruhan bagi beliau. Kalau memimpin PSI, apakah berhasil mendudukkan anggotanya di Dewan atau tidak, itu menjadi pertaruhan, menjadi pembuktian bagi beliau. Apakah akan tetap diperhitungkan di dalam perpolitikan Indonesia atau tidak. Baik, Bang Fernando, terima kasih atas waktu dan kesempatannya begitu ya sudah sharing bersama kami hari ini. Kita nantikan bersama-sama mana yang akan dipilih oleh Jokowi dan posisi apa yang akan dipilih oleh Jokowi, diberikan untuk Jokowi dan bagaimana langkah politik Jokowi ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bang Fernando atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Baik, makasih Mbak Maria. Salam sehat. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun News on Focus hari ini. Di akhir kata saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.